limbah cair di RSDP Serang. Di sini kita akan membahas tentang klasifikasi dan karakteristik limbah cair, parameter yang digunakan, serta cara menangani dan mengelola limbah cair. Untuk klasifikasi dan karakteristik limbah cair itu, limbah cair terbagi dua. Yang pertama limbah cair domestik, contohnya buangan kamar mandi, buangan dapur, air bekas pencucian pakaian. Yang kedua limbah cair klinis, contohnya air bekas cucian luka, cucian darah, air limbah laboratorium, air bekas rawat inap, kegiatan instalasi gawat darurat, kegiatan bedah, dan kegiatan radiologi. Untuk parameter limbah rumah sakit itu bisa dilihat dari parameter fisika, contohnya suhu harus kurang dari 30 derajat Celcius, parameter kimia untuk pH-nya berkisar antara 6-9, POD-nya 30 mg per liter, COD-nya 80 mg per liter, TSS-nya 30 mg per liter, bebas amonianya 0,1 mg per liter, fosfatnya 2 mg per liter. Untuk parameter mikrobiologinya, bakteri E. coli tidak boleh lebih dari 10.000 per 100 ml. Ini menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan di rumah sakit. Nah, ini adalah parameter limbah cair di rumah sakit. Ada berdasarkan fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif. Fisika kita dapat dilihat dari suhunya, warnanya, baunya. Kemudian untuk kimia, pH, BOD, COD, dan nilai TS-nya. Untuk mikrobiologinya adalah E. coli. Kemudian untuk radioaktifnya kita dapat melihat dari si fosfornya, kaliumnya, kromnya, galliumnya, dan lain-lain. Yang pertama adalah parameter fisika. Ada suhu, warna, dan bau. Suhunya harus kurang dari 30 derajat Celcius, berwarna bening, dan tidak berbau. Karena jika berbau, akan mencemari lingkungan di sekitarnya. Adalah parameter kimia. Ada pH, BOD, COD, TSS, bebas NH3, dan PO4. pH-nya harus 6 sampai 9. Diukur dengan pH meter atau pH universal. Untuk nilai BOD-nya maksimal adalah 30 mg per liter dengan dihitung kadar O2 sebelum dan sesudah inkubasi. Untuk nilai COD-nya maksimal 80 mg per liter, ini dengan ditambahkan K2 CR2O7 yang berlebih, kemudian sisa K2 CR2O7 yang tidak bereaksi dititrasi dengan ferroamonium. Untuk nilai TSS-nya maksimal adalah 30 mg per liter, pengukurannya dengan filtrasi dan penimbangan fase solid. Dan bebas NH3 nilainya 0,1 mg per liter, untuk PO4-nya 2 mg per liter. Nah, BOD merupakan parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dalam air buangan. Nah, BOD ini biasanya satuannya miligram per liter. Nah, COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan memanfaatkan oksidator kalium dikromat sebagai sumber oksigennya. Nah, angka COD ini merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah. Nah, selanjutnya teman-teman adalah parameter biologi. Nah, parameter ini mengukur jumlah E. coli-nya, maksimal hanya 10.000 per 100 ml. Caranya diukur dengan hitungan cawan atau MPN. Nah, parameter yang terakhir adalah parameter radioaktivitas. Nah, ada nilai fosfor, kalsium, krom, gallium, strontium, dan lain-lain. Nah, dalam bidang kedokteran digunakan untuk menunjang diagnosis penyakit seperti jantung koroner, gangguan fungsi ginjal, penyakit kelenjar gondok, dan lain-lain. Nah, jenis radioisotop dapat diketahui melalui waktu paronya.
Selanjutnya adalah penanganan dan pengolahan limbah. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa cara tentang penanganan dan pengolahan limbah cair di rumah sakit. Pengolahan limbah cair. Proses pengolahan limbah cair tentu mengandung polutan senyawa organik, sebagian besar menggunakan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan tersebut. Jadi, pengolahan limbah cair adalah proses biologis. Klasifikasi proses pengolahan air limbah secara biologis. Pengolahan air limbah secara biologis, pertama ada proses biomasa tersuspensi atau suspended culture. Kedua, ada proses biomasa melekat atau attached culture. Ketiga, ada lagon atau kolam. Dalam proses biomasa tersuspensi, itu terbagi ada konvensional, kedua ada step aeration, ketiga ada contact stabilization, keempat ada extended aeration, kelima ada oxidation ditch, dan lain-lain. Untuk proses biomasa melekat, ada trickling filter, lalu ada rotating biological contactor atau RBC, lalu ada contact oxidation, dan lain-lain. Proses biologis dengan biakan. Sistem pengolahan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan yang ada di dalam air dan mikroorganisme yang digunakan dalam suatu reaktor. Contohnya, ada activated sludge, extended aeration, dan lain-lain. Proses biologis dengan biakan melekat. Proses pengolahan limbah di mana mikroorganisme yang digunakan dibiarkan pada suatu media, sehingga mikroorganisme tersebut melekat pada permukaan media, atau disebut juga proses film mikrobiologis atau proses biofilm. Contohnya ada trickling filter, biofilter tercelup, reaktor kontak, biologis putar, atau RBC, ada aerasi kontak, dan lain-lain. Proses biologis dengan lagon atau kolam. Proses pengolahan air limbah dengan menampung air limbah pada suatu kolam yang luas dengan waktu tinggal yang cukup lama, sehingga dengan aktivitas mikroorganisme tumbuh secara alami. Senyawa polutan yang ada dalam air akan terurai. Guna mempercepat proses penguraian senyawa polutan atau memperpendek waktu tinggal, dapat dilakukan proses aerasi. Contohnya kolam aerasi atau kolam stabilisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai pengelolaan air limbah di rumah sakit. Baik, yang pertama ada lumpur aktif atau activated sludge, di mana lumpur aktif ini termasuk ke dalam proses biomasa tersuspensi. Nah, lumpur aktif adalah lumpur yang kaya dengan bakteri aerob, yaitu bakteri yang dapat menguraikan limbah organik dengan cara mengalami biodegradasi atau oksigen demanding material, yaitu untuk bahan-bahan yang memerlukan oksigen. Nah, bakteri aerob mengubah sampah organik dalam air menjadi biomasa dari gas karbon dioksida. Sementara nitrogen organik diubah menjadi amonium dan nitrat. Fosforus organik diubah menjadi fosfat. Biomasa hasil degradasi tetap berada dalam tangki aerasi hingga bakteri melewati masa pertumbuhan cepatnya atau long fase. Setelah itu akan mengalami flokulasi, membentuk padatan-padatan yang lebih mudah mengendap. Nah, dari tangki pengendapan, sebagian lumpur dibuang, sebagian lain disirkulasikan kembali ke dalam tangki aerasi. Kombinasi antara bakteri dalam konsentrasi tinggi dan lapar atau di dalam lumpur yang disirkulasi dengan jumlah nutrien yang banyak atau di dalam air yang kotor memungkinkan penguraian dapat berlangsung dengan cepat. Nah, penguraian dengan metode lumpur aktif hanya memerlukan beberapa jam
jauh lebih cepat dibandingkan dengan penguraian serupa yang terjadi secara alami dalam selokan atau air sungai. Baik, untuk sistem pengelolaan air limbah rumah sakit dengan proses lumpur aktif, yang pertama itu air limbah akan masuk ke screen, di mana di screen ini akan dipisahkan antara air limbah dengan sampah. Setelah melewati screen, nanti akan masuk ke dalam bak pemisah lumpur, selanjutnya akan masuk ke dalam bak penampung awal. Setelah melewati bak penampung awal, selanjutnya akan masuk ke bak aerasi, di mana pembiakan dan adaptasi mikroorganisme perlu dilakukan di tangki aerasi. Nah, pada tangki aerasi ini terdapat blower udara, di mana bak aerasi ini diperlukan oksigen untuk mendekomposisi aerobik. Nah, setelah melewati bak aerasi, selanjutnya akan masuk ke dalam bak pengendapan akhir, di mana pada bak pengendapan akhir ini terjadi pemisahan antara sludge dengan air limbah, di mana terjadi pemisahan antara lumpur dengan air limbah, di mana lumpur ini sebagian akan disirkulasikan kembali menuju bak aerasi, dan lumpur yang berlebih atau limbah lumpur akan masuk ke dalam bak pengering lumpur. Nah, setelah masuk ke dalam bak pengering lumpur, setelah didapatkan limbah yang padat, selanjutnya dibuang atau dibakar. Nah, tadi pada bak pengendapan akhir terjadi pemisahan antara lumpur dengan air. Nah, air ini nanti akan masuk ke dalam bak klorinasi, di mana nanti disinfeksi dengan penambahan klorin sehingga nanti didapatkan air olahan. Nah, adapun kelebihan dari activated slug yaitu yang pertama, dapat mengolah air limbah dengan beban BOD yang besar. Yang kedua, tidak perlu tempat yang besar. Dan yang ketiga, cocok untuk mengelola limbah dalam jumlah yang besar. Namun, activated slug ini memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan dapat terjadi bulking pada lumpur aktifnya, terjadi buih, serta jumlah lumpur yang dihasilkan cukup besar. Selanjutnya ada pengelolaan air limbah dengan proses RBC. RBC atau disebut dengan Rotating Biological Contractor atau reaktor biologis putar, yang disingkat dengan RBC, adalah salah satu teknologi pengelolaan air limbah yang mengandung polutan organik yang tinggi secara biologis. Nah, RBC ini sendiri masuk ke dalam sistem biakan melekat atau ATEC kultur. Nah, prinsip kerja pengelolaan air limbah dengan RBC, yakni air limbah yang mengandung polutan organik dikontakkan dengan lapisan mikroorganisme atau microbiological film yang melekat pada permukaan media dalam suatu reaktor. Nah, untuk kelebihan dari RBC sendiri itu, yang pertama pengoperasian alat serta perawatannya lebih mudah. Yang kedua itu untuk kapasitas kecil. Dan yang ketiga, konsumsi energi lebih rendah dibandingkan dengan proses lumpur aktif. Yang keempat, dapat dipasang beberapa tahap atau multi-stage, sehingga tahan terhadap fluktuasi beban pengelolaan. Yang kelima, reaksi nitrifikasi lebih mudah terjadi, sehingga efisiensi penghilangan amonium jauh lebih besar. Dan yang keenam, tidak terjadi bulking atau buih, seperti pada proses lumpur aktif. Namun, sistem RBC ini sendiri memiliki kekurangan. Yang pertama, pengontrolan jumlah mikroorganisme sulit dilakukan. Yang kedua, sensitif terhadap perubahan temperatur. Yang ketiga, kadang-kadang konsentrasi BOD air olahan masih tinggi. Dan yang keempat, dapat menimbulkan pertumbuhan cacing rambut serta kadang-kadang timbul bau yang kurang sedap. Baik, terima kasih ke pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah dengan biofilter upflow. Proses pengolahan air limbah dengan proses biofilter dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah masuk ke dalam reaktor biologis yang telah diisi dengan media penyangga untuk perkembangbiakan mikroorganisme dengan atau tanpa aerasi. Untuk proses anaerobik dilakukan tanpa pemberian udara atau oksigen. Biofilter yang baik adalah menggunakan prinsip biofiltrasi yang memiliki struktur menyerupai saringan dan tersusun dari tumpukan media penyangga yang disusun dalam baik secara teratur maupun acak di dalam suatu biofilter. Selanjutnya, biofilter upflow ini mempunyai dua fungsi yang menguntungkan dalam proses pengolahan air buangan, yakni antara lain
Selain menghilangkan atau mengurangi konsentrasi BOD, dapat juga mengurangi konsentrasi padatan tersuspensi atau suspended solid dan konsentrasi total nitrogen dan fosfor. Biofilter juga berfungsi sebagai media penyaring air limbah yang melalui media ini sebagai akibatnya air limbah yang mengandung suspended solid dan bakteri E. coli setelah melalui filter ini akan berkurang konsentrasinya. Efisiensi penyaringan akan sangat besar karena dengan adanya biofilter upflow, yakni penyaringan dengan sistem aliran dari bawah ke atas akan mengurangi kecepatan partikel yang terdapat pada air buangan dan partikel yang tidak terbawa aliran ke atas akan mengendapkan di dasar bak filter. Sistem biofilter upflow ini sangat sederhana, operasinya mudah dan tanpa memakai bahan kimia serta tanpa membutuhkan energi. Proses ini cocok digunakan untuk mengolah air limbah dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Selanjutnya, pengolahan dengan aerasi kontak. Proses ini merupakan pengembangan dari proses lumpur aktif dan proses biofilter. Pengolahan air limbah dengan proses aerasi kontak ini terdiri dari dua bagian, yakni pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Primer meliputi pengendapan dan penyaringan, sedangkan pada tahap sekunder aerasi kontak yaitu mengontakkan air limbah dengan mikroorganisme yang tersuspensi dalam air maupun yang menempel pada media. Baik untuk keunggulan aerasi kontak, pengelolaannya sangat mudah dan biaya operasinya rendah. Dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang cukup besar, lumpur yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan lumpur aktif. Yang terakhir, suplai udara untuk aerasi relatif lebih kecil. Baik, dari beberapa cara tadi, yang manakah yang lebih efektif? Yang paling efektif yaitu kombinasi. Kenapa kombinasi? Proses pengolahan dengan biofilter anaerob dan aerob ini merupakan pengembangan dari proses biofilter anaerob dengan proses aerasi kontak. Pengolahan air limbah dengan proses biofilter anaerob dan aerob terdiri dari beberapa bagian, yakni bak pengendap atau biofilter anaerob atau anoksik, biofilter anaerob, bak pengendap akhir, dan jika perlu dilengkapi dengan bak kontaktor klor. Pada proses ini, limbah dilakukan filter terlebih dahulu, baru dilakukan aerasi kontak. Keunggulan dari yang metode kombinasi ini yaitu pengelolaannya sangat mudah, biaya operasinya rendah dibandingkan proses lumpur aktif yang dihasilkan relatif sedikit, dapat menghilangkan nitrogen dan fosfor dan dapat menyebabkan eutrofikazi. Suplai udara untuk aerasi relatif kecil, bisa untuk BOD yang lebih besar, dan yang terakhir dapat menghilangkan padatan tersuspensi dengan yang baik. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nurul Wijaya. Gitu toh, aku lagi mikirin itu dari tadi. Ya udah, mending kamu ikut sama aku deh. Nanti bakal ada yang lebih paham dan berkompeten buat ngejelasin IPAL rumah sakit ke kamu. Yuk ikut sama aku. Jadi gini Tomat, limbah cair rumah sakit berasal dari seluruh ruangan di rumah sakit, baik pelayanan medis, penunjang medis, administrasi, dan lain-lain. Sistem pengolahan limbah rumah sakit menggunakan sistem sequencing bed reactor yang merupakan modifikasi dari proses pengolahan lumpur aktif konvensional. Di dalam proses SBR, semua langkah pengolahan biologis dan pemisahan cairan atau lumpur dilakukan di dalam reaksi tunggal di dalam tangki SBR selama waktu siklus proses yang ditentukan. Tahap air limbah dipompa dari buffer tank masuk ke tangki SBR untuk diproses.
Tahap mixing adalah tahap air limbah tadi harus diaduk seluruhnya supaya homogen. Masuk ke tahap 3, tahap aerasi. Selama tahap aerasi, oksigen dibutuhkan untuk pengolahan biologis. Yang keempat, tahap sedimentasi. Setelah waktu atau tahap aerasi, lumpur aktif akan mengendap selama waktu yang ditentukan. Yang kelima, tahap decanting. Setelah tahap sedimentasi, air buangan yang telah diolah dikeluarkan dari tangki SBR dengan menggunakan sistem decanting. Selama tahap decanting, level muka air akan turun sampai dengan level minimum yang telah ditentukan. Yang selanjutnya tahap whiting. Secara prinsip siklus berikutnya dapat dimulai setelah tahap decanting selesai. Setelah tahap tadi selesai, masuk ke kolam uji coba. Diuji dengan ikan. Kalau ikan itu mati, berarti masuk lagi ke pengolahan. Nanti kan ada pengujian lab juga, apa yang lebih, apa yang kurang, atau kalau sudah semuanya memenuhi standar baru bisa dibuang ke badan sungai.